Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai materi tentang graph spinning tree dari mata kuliah graph terapan. Sebelum dimulainya pembahasan di video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Saputra Halim. Lalu ini ada teman saya Iqbal Jaka Firdana, Muhammad Naufal Rifki Ramadan, dan Arista Prasetyo. Lanjut ke penjelasan yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Naufal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu spanning trees atau pohon merentang. Pohon merentang didefinisikan sebagai subgraf dari graf terhubung tak berarah yang mencangkup semua simpul dengan jumlah tepi sesedikit mungkin. Jika ada titik yang terlewat, maka titik tersebut bukan pohon merentang. Pohon merentang terdiri dari N kurang satu sisi, di mana N adalah jumlah simpul atau node. Tepi pohon merentang mungkin mempunyai bobot atau tidak. Semua kemungkinan pohon merentang yang dibuat dari graf G akan mempunyai jumlah simpul yang sama. Tetapi jumlah sisi pada pohon merentang akan sama dengan jumlah simpul pada graf tersebut dikurangi 1. Graf tak berarah lengkap dapat mempunyai N pangkat N2. Jumlah pohon merentang dengan N adalah jumlah simpul pada graf tersebut. Misalkan, jika N sama dengan 5, banyaknya pohon merentang maksimum yang mungkin adalah 5 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 125. Selanjutnya, aplikasi umum dari pohon merentang. Yang pertama, ada analisis cluster. Yang kedua, ada protokol peroletan jaringan komputer. Yang ketiga, perencanaan jaringan sipil. Selanjutnya, contoh spanning tree. Pohon merentang mempunyai jumlah simpul yang sama dengan graf. Jumlah simpul pada graf di atas adalah 5. Oleh karena itu, pohon merentang akan berisi 5 simpul. Bisa dilihat di sebelah kanan yang ada di gambar. Sisi pada pohon merentang akan sama dengan jumlah simpul pada graf dikurangi 1. Jadi, terdapat 4 sisi pada pohon merentang. Selanjutnya, beberapa kemungkinan pohon merentang yang akan dibuat dari grafik di atas diberikan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di gambar ini ada spanning tree 1, simpul A ke simpul B ke simpul D, simpul D ke simpul E, dan simpul E ke simpul C. Nah, sementara simpul C ke A itu terpotong. Sama seperti spanning tree dan spanning tree 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pohon rentang minimum. Pohon merentang minimum dapat didefinisikan sebagai pohon merentang yang jumlah bobot sisinya minimum. Bobot pohon merentang adalah jumlah bobot yang diberikan pada tepi-tepi pohon merentang. Di dunia nyata, bobot ini dapat dianggap sebagai jarak, beban lalu lintas, kemacetan, atau nilai acak apapun. Di sebelah kanannya ada contoh gambar grafnya. Dalam graf di slide sebelumnya, jumlah total rusuknya adalah 16. Terus ada beberapa kemungkinan pohon merentang yang dihasilkan dari graf di slide sebelumnya adalah mulai dari sebelah kiri. Ada graf pertama dengan jumlah total bobotnya ada 14. Terus graf kedua ada total bobotnya 11. Graf ketiga dengan total bobotnya 13. Terus graf keempat dengan total bobotnya 10. Jadi, pohon merentang minimum yang dipilih dari pohon merentang di atas untuk graf berbobot tertentu adalah graf keempat dengan total bobotnya adalah 10. Selanjutnya, penerapan pohon merentang minimum. Penerapan pohon merentang minimum diberikan sebagai berikut. Pohon merentang minimum dapat digunakan untuk merancang jaringan penyediaan air, jaringan telekomunikasi, dan jaringan listrik. Yang kedua, dapat digunakan untuk menemukan jalur di peta. Lalu ada algoritma untuk pohon merentang minimum.
pohon merentang minimum dapat ditemukan dari graf berbobot dengan menggunakan algoritma yang diberikan. Yang pertama ada algoritma prim. Terus yang kedua ada algoritma Kruskal. Algoritma prim. Definisi dari algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon merentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge atau sisi yang membentuk suatu pohon yang mengandung simpul di mana bobot keseluruhan dari semua sisi dalam pohon diminimalisasikan. Lalu di sini ada contoh kasus algoritma prim. Dengan gambar di sebelah kiri adalah graf awalnya, lalu gambar di sebelah kanannya yang sudah saya jadikan algoritma prim. Di sini poin pentingnya adalah mencari sisi dengan bobot paling kecil, namun harus melalui semua simpulnya. Dengan simpul awalnya adalah simpul A, lalu menuju simpul B dengan bobotnya 2. Dari simpul B, kita menuju ke simpul C dengan bobotnya 3. Dari simpul C, kita menuju ke simpul D dengan bobotnya 5. Dari simpul D, kita menuju ke simpul E dengan bobotnya 4. Dari simpul E, kita menuju ke simpul H dengan bobotnya 4. Namun, dari simpul H, kita kembali ke simpul E, karena bobot sisi di kesimpul lain lebih besar daripada sisi ke simpul E. Jadi kita kembali ke simpul E, lalu dari simpul E, kita menuju ke simpul F dengan bobotnya 5. Dari simpul F, kita menuju ke simpul G dengan bobotnya 4. Dari simpul G, kita menuju ke simpul J dengan bobotnya 5. Dari simpul J, kita menuju ke simpul I dengan bobotnya 5. Jadi, itu adalah pembahasan dari algoritma prim. Jika sebelumnya Iqbal Zakar sudah menjelaskan mengenai spanning tree menggunakan algoritma prim, di sini saya akan menjelaskan spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah konsep yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek di antara dua titik dalam grafik bobot terhubung. Algoritma Kruskal mengurutkan semua tepi berdasarkan peningkatan bobot tepinya dan terus menambahkan node ke pohon yang hanya jika tepi yang dipilih tidak membentuk siklus apapun. Di sini kita akan menggunakan grafik yang sama seperti yang ada di algoritma prim. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah kita melihat grafiknya, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk tabel terlebih dahulu, dengan cara mengurutkannya mulai dari bobot terkecil hingga bobot yang terbesar. Setelah kita mengurutkan semuanya, kita bisa melanjutkannya menggunakan algoritma Kruskal secara satu persatu. Di sini kita bisa memulai simpul awalnya dengan cara memilih bobot terkecilnya, yaitu 2, dari A ke B. Kemudian dilanjutkan ke simpul yang dengan memiliki bobot 3, yaitu B ke C. Yang ketiga adalah kita bisa menggunakan bobot yang terkecil berikutnya, yaitu 4, yaitu dari simpul D ke E ke H, dan F ke G. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan simpul dengan bobot 5, yaitu dari C ke D, E ke F, G ke J, dan J ke I. Demikian untuk pembahasan tentang spinning tree graph atau graf pohon merentang. Semoga bermanfaat.